Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini kita akan membahas siapa yang merenungkan kamu saat ini dan apa yang dia renungkan tentang kamu saat ini ya. Kita cek dulu dan ini adalah general reading, jadi bukan pilih kartu atau pick a card dan akan menarik banyak energi orang ya. Jadi pembacaannya bisa resonate, bisa setengah resonate, ataupun nggak resonate sama sekali ya. Tinggal disikapi dengan bijak semua yang terbaca di sini. Oke, sekarang kita akan ambil energi dia ya. Apa energi dia yang sedang memikirkan kamu saat ini? Kita tarik energi dia dulu. Siapakah dia yang sedang memikirkan kamu saat ini? Siapakah dia yang sedang memikirkan kamu saat ini? Oke, di sini ada Voyage ya, Four of Heart. Jadi kalau yang saya lihat di sini, dia adalah seseorang yang keberadaannya sangat jauh dari kamu. Bisa jadi dia tinggal beda kota, beda pulau, beda negara dengan kamu ya. Atau memang kondisi kalian saat ini memang sedang berjarak atau sedang berjauhan, yang tidak harus selalu LDR ya. Siapa lagi dia yang saat ini sedang merenungkan kamu? Banyak kartu ya. Siapa lagi dia yang saat ini sedang merenungkan kamu? Oke, di sini ada Five of Diamond, ada poverty. Dia adalah seseorang yang saat ini sedang kesulitan finansial atau finansialnya dia lagi nggak stabil ya. Itu yang saya lihat, dia sedang kesusahan saat ini. Atau dia sedang mengalami masa sulit, bisa jadi dia juga saat ini sedang sakit ya. Siapa lagi dia yang saat ini sedang memikirkan kamu? Oke, di sini ada Three of Club, ada betrayal. Jadi saya merasa di antara kalian pernah terjadi hubungan cinta segitiga. Ada sebuah kebohongan yang terjadi di antara kalian atau pernah dia itu mungkin menyembunyikan atau kamu yang mungkin menyembunyikan sesuatu dari dia dan pada akhirnya ketahuan apa yang kalian sembunyikan dan akhirnya itu menjadi sebuah konflik besar di antara kalian atau bahkan konflik itu membuat kalian putus saat ini atau membuat kalian tidak berkomunikasi saat ini ya. Dan di sini saya merasa entah kamu atau dia masih menyimpan sakit hati. Ada yang masih sakit hati di sini jika mengingat apa yang terjadi di antara kalian. Siapa lagi dia yang sedang merenungkan kamu saat ini? Siapa lagi dia yang sedang merenungkan kamu saat ini? Oke, di sini ada King of Diamond. Bisa jadi dia adalah seseorang yang usianya mungkin ya lebih tua dari kamu atau dia seseorang yang sangat dewasa, sangat stabil secara finansial, bisa jadi dia seorang yang sukses di dalam pekerjaannya dia. Walaupun mungkin ya ada juga dia yang memang sedang kesulitan finansial, ya bisa jadi ini beda orang gitu ya, karena di sini ada yang kesulitan finansial dan di sini ada seorang yang memang finansialnya baik-baik aja. Jadi saya rasa ini mungkin berbeda energi, beda orang ya. Yang di sini saya melihat bahwa dia saat ini bisa jadi ya seorang owner, pengusaha, atau kalaupun dia bekerja di sebuah perusahaan, dia sudah memiliki jabatan yang tinggi atau posisi yang bagus. Bisa jadi dia juga seorang yang sudah menikah,
ya, dan saya melihat mungkin dia pernah atau sering dulunya menolong kamu atau memberikan kamu sesuatu gitu ya, atau mungkin bahkan memprovide kamu sesuatu, bisa dalam hal materi, energi, atau kasih sayang di sini. Jadi di sini saya merasa sampai saat ini dia masih merasa ingin berkomitmen dengan kamu ya. Siapa lagi dia yang sedang merenungkan kamu saat ini? Oke, di sini ada preference ya, Seven of Diamond. Di sini saya melihat bahwa sepertinya kalian sudah pernah berusaha di dalam sebuah hubungan ya. Artinya kalian sudah pernah memperjuangkan hubungan kalian. Kalian dari dulu selalu berinvest bukan berarti berinvest materi, tetapi yang kalian investkan adalah perasaan kalian, waktu kalian, energi kalian terhadap dia, ataupun dia juga sebaliknya seperti itu ya. Tetapi tampaknya hubungan ini seperti stuck, hubungan ini kayak gak ada perkembangan, gak ada kemajuan gitu ya, yang membuat kalian akhirnya ragu untuk menjalani hubungan ini. Jadi seperti hubungan ini tuh slow banget untuk sampai ke tahap yang pasti, yang komit, seperti itu. Kita tarik satu kartu lagi, siapa dia yang saat ini sedang merenungkan kamu? Oke, di sini ada Queen of Heart. Ya, jadi kalau yang saya lihat di sini, dia adalah seseorang yang sampai saat ini masih terkoneksi dengan kamu ya. Jadi ada perasaan dari dia yang sampai saat ini belum bisa dia hilangkan. Masih merasakan koneksi yang kuat dengan kamu. Terkadang dia selalu keingat kamu, kepikiran kamu ya. Dan di sini saya melihat kayak dia tuh sedang healing, atau kondisi yang terjadi di antara kalian membuat dia semakin dewasa ya, semakin healing juga. Dan dia seperti selalu mengingat kebaikan kamu sama dia, dan kamu kayaknya selalu ada di dalam hatinya dia. Seperti ada perasaan cinta yang terpendam dalam hatinya dia, seperti itu ya. Dan di sini saya melihat dia masih berharap kalau kamu itu masih membuka akses untuk dia, atau masih menerima dia ketika dia kembali atau berkomunikasi dengan kamu ya. Bottom of the deck-nya ada Ten of Diamond, Prosperity. Ya, jadi kalau yang saya lihat, dia adalah seseorang yang saat ini sedang fokus banget dengan finansialnya dia. Dia fokus dengan kesuksesan finansialnya dia dulu, yang dia utamakan atau yang dia prioritaskan saat ini. Ya. Kestabilan atau kemakmuran dalam hidupnya dia yang menjadi prioritas utama dia ya. Kita akan cek dari kartu tarotnya apa yang dia renungkan tentang kamu ya. Apa yang dia renungkan tentang kamu? Apa yang dia renungkan tentang kamu saat ini? Wow, ada kartu The Tower ya. Jadi kalau yang saya lihat The Tower ini berarti bahwa sampai saat ini ya, dia itu kayak masih kecewa berat atas kejadian yang terjadi di antara kalian. Sampai saat ini saya merasakan dia itu kayak ingin sesuatu perubahan yang bisa membuat kamu sama dia itu kembali bersama.
Dia nggak pernah menyangka kalau hubungan kamu sama dia akan seperti runyam gitu ya, rusak seperti ini. Jadi saya rasa bahwa di sini ada keretakan sebuah hubungan ya yang dikarenakan ego masing-masing. Perasaan dia sampai saat ini ya tetap menyimpan kecewa. Entah mungkin kalau yang saya lihat di sini ada yang saling ngeblok ya. Sampai menutup komunikasi itu yang dia kecewakan seperti itu. Entah dia atau kamu yang ngeblok. Yang jelas di sini saya melihat dia kayak masih kecewa ya dengan sikap yang kalian ambil masing-masing untuk kalian berdua seperti itu. Di sini ada di Emperor. Jadi kalau yang saya lihat sebenarnya dia itu seorang yang banyak beban, banyak tanggung jawab yang dia pikul, entah untuk keluarganya ataupun dirinya dia sendiri, pekerjaannya gitu ya. Sehingga kayak dia itu ingin berkomunikasi atau terkoneksi kembali dengan kamu itu cukup sulit. Ya, di sini saya melihat kalau kamu sepertinya berdiri dengan seseorang yang egonya cukup tinggi. Dan saya melihat mungkin kamu dealing dengan seorang yang cukup kaku atau rasa proudnya dia ya, rasa bangga terhadap dirinya dia sendiri cukup besar. Sehingga dia tidak bisa untuk diperlakukan yang sebagaimana dia tidak ingin diperlakukan. Di sini yang saya lihat apa yang dia renungkan tentang kamu ya. Dia tuh kayak memikirkan kalau misalnya ingin memulai komunikasi dengan kamu itu seperti apa dan sesulit apa. Jadi dia tuh berusaha untuk memecahkan sebuah masalah di sini, tapi dia kayak masih memikirkan aja gitu ya. Kalau yang saya lihat kamu itu selalu dalam pikirannya dia di sini. Tapi kayak karena dia banyak hal yang harus dia prioritaskan, tanggung jawabnya dia banyak, jadi kayak dia mengesampingkan dulu perasaan dia terhadap kamu. Apalagi yang dia renungkan tentang kamu. Apalagi yang dia renungkan tentang kamu ya. Di sini ada Nine of Wands. Ya, kamu sepertinya dealing dengan seseorang yang sebenarnya di saat dia bersama kamu, dia itu di posisi yang belum healing. Di saat dia bersama kamu, lukanya dia dari hubungan yang sebelumnya atau di masa lalu itu belum pulih. Sehingga dia membawa banyak isu, membawa banyak ketidakpercayaan terhadap seseorang di saat dia bersama kamu. Dan alhasil dia memproyeksikan atau dia membuat hubungan ini akhirnya semakin renggang karena dia begitu tertutup saat dia bertemu kamu, yaitu karena apa? Karena dia belum healing sebenarnya. Dan akhirnya di sini dia berpikir bahwa apa yang telah dia lakukan itu ternyata melukai kamu juga. Dan dia tahu itu saat ini kamu sedang terluka. Karena isu yang dia punya sendiri ya. Banyak banget isunya dia yang saya lihat di sini. Dia seseorang yang sangat terluka dari masa lalu atau dari hubungan sebelumnya atau di masa kecil atau dari keluarganya ya. Jadi dia membawa banyak luka sebenarnya di saat dia bersama kamu. Apalagi yang dia renungkan tentang kamu.
Dia pun juga berpikir saat ini mungkin kehidupan kamu pun juga sangat sibuk dan kamu sangat fokus dengan kehidupan kamu saat ini ya. Sehingga kayak, kamu lagi nggak pengen diganggu sama dia, dia juga berpikir seperti itu. Di sini ada, Ace of Cups. Ya, dia menginginkan sebuah renewal. Dia ingin, memperbaharui hubungan ini, ingin baikan lagi sama kamu, ingin rekonsiliasi. Itu yang dia renungkan saat ini, apakah mungkin atau tidak ya, kalau seandainya kamu sama dia itu bisa berdamai lagi kayak gitu. Kayak dia ingin memulai sesuatu yang baru tapi entah gimana caranya. Dia masih sayang sama kamu yang saya lihat di sini ya. Perasaan sayang itu masih, makanya saya lihat tadi dia masih terkoneksi kuat dengan kamu. Apalagi yang dia renungkan tentang kamu saat ini? Ya, rekonsiliasi lagi, Three of Cups. Dia ingin rekonsiliasi meskipun pada ujung-ujungnya dia tidak akan terlalu berharap bisa bersama lagi dengan kamu, tapi setidaknya dia menginginkan sebuah komunikasi yang baik dengan kamu. Ya, dia nggak pengen musuhan sama kamu, dia ingin menjalin sebuah hubungan yang baik meskipun sebagai teman, ataupun kembali bersama gitu ya, nggak masalah buat dia. Dia cuma pengen kayak, kalau ketemu sama kamu itu baik-baik aja nanti gitu ya, nggak ada permusuhan kayak gitu. Apalagi yang dia renungkan tentang kamu? Dia melihat saat ini hidup kamu seperti sudah baik-baik aja, aman-aman aja gitu ya. Bahkan mungkin kamu sudah dengan orang lain di sini. Oke, di sini ada Temperance. Ini juga hampir sama dengan kartu healing ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat, ini juga sebagai sebuah gambaran kalau dia ingin sebuah harmonisasi dengan kamu, dia itu ingin, memperbaiki hubungan lagi sama kamu. Temperance ini artinya kartu kedamaian. Dan dia melihat kamu itu sebagai sosok yang memang sebenarnya yang selalu membuat dia merasa tenang. Hatinya itu juga selalu merasa damai kalau dia itu bersama kamu. Jadi kamu itu kayak ada sensasi healingnya bagi dia ya. Bisa jadi kebanyakan dari kamu yang nonton saat ini, mungkin kamu juga sebagai healer. Healer itu bisa apa saja ya. Healer itu nggak harus selalu seorang spiritual gitu, tarot reader juga bukan, ataupun walaupun bisa ada tarot reader juga mungkin ya. Tetapi healer itu bisa apa saja, pekerjaannya bisa semuanya, bisa musisi, bisa dokter, itu semua termasuk healer ya. Kamu pandai membuat seseorang nyaman berada di dekat kamu dan itu yang selalu dia ingat tentang kamu di sini. Bottom of the deck-nya ada Four of Coins. Ini Six of Coins ya. Jadi dia merasa memang di antara kamu sama dia itu pernah terjadi ketidakseimbangan di antara memberi dan menerima di sini. Mungkin ada yang sebagai pemberi, terus memberi, dan yang satunya hanya bisa menerima, mengambil, dan tanpa memberi. Ya, jadi dia kayak di sini pengen menyeimbangkan lagi hubungan kalian. Di sini saya banyak yang saya lihat di sini masalah komunikasi ya. Komunikasi kayak banyak yang keblok di sini. Atau kayak memang sudah hilang, putus komunikasi sama sekali. Nggak semua sih ya, kebanyakan yang saya lihat. Dan dia seperti ingin menyeimbangkan kembali komunikasi atau menjalin komunikasi lagi sama kamu. Di sini ada Seven of Wands. Ya, dia merasa banyak challenge, banyak tantangan untuk kamu sama dia itu bisa bersama. Dia mengingat dulu ya, kalau di saat sama kamu itu
hambatannya banyak banget untuk bisa bersama. Entah mungkin karena orang ketiga, ya, karena di sini ada kartu orang ketiga, ya, pihak ketiga itu bisa siapa aja, bisa selingkuhan, pasangan, orang tua, ataupun anak, ya. Dia merasa kayak penghalang di antara kamu sama dia itu banyak. Dan di sini ada kartu The World, ya. Jadi kalau yang saya lihat, kamu itu seperti dunianya dia sebenarnya. Makanya dia selalu merasa terkoneksi dengan kamu. Di sini saya melihat benar-benar kalian itu berjarak, ya. Ada long distance relationship di sini. Kebanyakan dia itu keberadaannya memang jauh dari kamu saat ini. Bisa beda kota, beda pulau, beda negara, ya. Dia merasa kayak ini, ya. Hubungan kamu sama dia itu memang kayak udah selesai. Dan memang hubungan kamu sama dia itu membawa banyak pelajaran. Ini yang dia renungkan dengan kamu, ya. Untuk zodiak dulu yang terbaca di sini ada zodiak dari fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio, ya. Earth sign juga ada Capricorn, Virgo, dan Taurus. Air sign juga ada, ya, Gemini, Libra, dan Aquarius. Zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak Aries, sangat kuat di sini. Zodiak Sagittarius juga sangat kuat di sini, ya. Kita akan lihat lagi apa yang ingin dia lakukan sama kamu. Apa yang ingin dia lakukan sama kamu saat ini? Apa yang ingin dia lakukan sama kamu saat ini? Apa yang ingin dia lakukan sama kamu saat ini? Tidak ada, ya. Four of Swords. Dia membiarkan dulu kondisi ini memang begini adanya. Biarkan dulu semua ini memang harus tidak berkomunikasi dulu, ya. Jadi di sini ada Four of Swords yang artinya dia ingin kamu sama dia benar-benar healing saat ini. Benar-benar bisa menyendiri, sama-sama menenangkan diri dulu, karena itu hal yang sangat penting. Dia tidak terlalu memaksakan untuk melakukan apa-apa sih dengan kamu yang saya lihat di sini, ya. Karena yang saya lihat memang dia ingin mengistirahatkan sejenak koneksi ini yang ada di antara kalian. Mungkin karena terlalu sulit, terlalu banyak hambatan seperti itu yang akhirnya dia memilih untuk berdiam diri dulu, ya. Apalagi yang ingin dia lakukan sama kamu saat ini? Seven of Coins. Saya melihat di sini kayak ini juga hampir sama kayak tidak terlalu melakukan apa-apa, tapi lebih kepada fokus terhadap diri sendiri, invest segala energi kamu untuk diri kamu sendiri. Fokus dengan kehidupan masing-masing. Itu yang saya lihat, ya, terutama dalam hal finansial. Dia hanya ingin fokus dengan segala kondisi kestabilan dan finansialnya dia saat ini. Apalagi yang ingin dia lakukan sama kamu saat ini? Knight of Coins. Ya, kalau yang saya lihat di sini ini hampir sama kayak tadi, ya. Dia ingin fokus dulu dengan finansialnya dia sampai sukses. Kalau misalnya saat ini kamu sama dia masih berkomunikasi atau sedikit komunikasi, yang dia inginkan sama kamu itu take it slow, ya. Pelan aja jalannya, nggak usah buru-buru. Kita santai dulu, kayak gitu yang dia inginkan. Ya, siapa tahu nanti ke depannya ada kesempatan untuk kamu sama dia bisa bersama. Tapi saat ini dia hanya ingin semuanya sabar dulu, slow aja dulu, ya. Karena dia banyak yang harus dia lakukan, pekerjaan, tanggung jawab, ya. Banyak banget yang harus dia lakukan. Jadi
untuk hubungan jangan serius sekarang dulu kayak gitu. Kalau memang kamu masih berkomitmen atau masih berkomunikasi sama dia ya. Di sini ada Ten of Wands. Oke, jadi saya di sini mendapatkan banyak energi ya, terutama bagi yang orang masa lalu yang sudah nggak berkomunikasi. Saya melihat dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya bisa menyimpan kamu di dalam hati. Tetapi kalau saat ini mungkin kamu masih berkomunikasi dengan dia, meskipun jarang-jarang atau sedikit komunikasi ya, dia masih pengen take it slow dulu hubungan ini, ya, karena masih banyak beban yang harus dia pikul di sini. Di sini saya melihat sebenarnya kalau kamu yang masih ini ya, yang energinya masih berkomunikasi ya, entah masih pacaran atau masih PDKT, dia sebenarnya ingin kok berusaha untuk menjalani hubungan ini sampai ke tahap komitmen. Dia pengen ya, dia pengen sebenarnya berkomitmen sama kamu di sini. Ini bagi yang masih berkomunikasi ya, tapi dia pengen slow dulu. Karena masih banyak beban dan tanggung jawab yang dia pikul di sini. Dan yang dia fokuskan kalau bisa bersama kamu itu ya, itu juga menyangkut finansial kayak gitu ya. Apalagi yang ingin dia lakukan sama kamu? Five of Wands. Oke, jadi kalau yang saya lihat ini yang no komunikasi, yang sedikit komunikasi. Kalau yang masih berkomunikasi ya, ini ada Five of Wands. Artinya, dia merasa lelah dengan hubungan ini atau mungkin merasa sedikit jenuh dengan hubungan ini sehingga dia perlu untuk menghirup udara segar dulu saat ini. Mungkin dia sedikit terlihat menjauh dari kamu belakangan ini. Bukan karena apa-apa sih yang saya lihat, karena dia butuh waktu aja untuk me time-nya dia ya. Menghirup udara segar, meluangkan waktu bagi dirinya dia sendiri, seperti itu. Mungkin kalau kamu terlalu intens ketemu sama dia, berkomunikasi terlalu intens, itu juga membuat energi dia jadi lebih berat gitu rasanya. Jadi dia perlu kayak menyeimbangkan gitu ya, antara waktu dengan kamu dan waktu dengan dirinya dia sendiri. Apalagi yang ingin dia lakukan sama kamu? Di sini ada Nine of Coins ya. Jadi kalau yang saya lihat ini ada 3 energi ya. Yang tadi saya sebutkan tuh no komunikasi, sedikit komunikasi, dan ini yang masih intens ya, atau masih berkomunikasi yang saat ini mungkin dia terlihat lebih jarang. Karena di sini ada Nine of Coins ya, yang artinya dia ingin menikmati masa kebebasan dia dulu saat ini. Dia sangat senang menikmati momen sama kamu, dia sangat senang kalau bisa keluar sama kamu ataupun ngobrol sama kamu, dia suka. Ya, bukan berarti dia nggak suka, tapi saat ini dia hanya ingin menikmati waktunya dia sendiri dulu atau kebebasannya dia ya. Karena di sini saya melihat dia masih butuh kebebasan. Itu yang saya lihat di sini. Bottom of the deck-nya ada kartu The Hermit ya. Jadi yang saya lihat overall mungkin semuanya saat ini dia sedang ingin menyendiri dulu. Ingin fokus dengan dirinya dia dulu saat ini. Tidak ingin terlalu intens berkomunikasi dengan kamu bagi yang masih berkomunikasi. Bagi dia yang mantan atau orang yang sudah lama nggak komunikasi sama kamu, dia masih, maksudnya dia hanya ingin sendiri aja, tidak berbuat apa-apa dulu sama kamu, dan biarlah segala rasa yang dia punya sama kamu itu dia pendem, ya. Di sini ada Five of Swords. Ya. Saya melihat ada yang sedang menjauh di sini ya. Menjauh karena konflik yang terus terjadi di antara kalian. Entah mungkin dia yang buat konflik itu atau kamu. Ada yang menjauh dari koneksi ini yang saya lihat, dan bagi dia yang melihat kamu menjauh itu hanya bisa kayak memandangi aja kalau kamu itu menjauh. Bisa vice versa ya. Dan di sini ada Two of Cups ya. Saya melihat ada potensi bagi kalian berdua suatu saat nanti bisa bertemu kembali, atau mungkin bersama kembali, atau berkomunikasi kembali. Karena di sini ada Two of Cups.
ada sebuah tangan yang menyatu di sini ya. Jadi saya melihat kedepannya kalian akan kembali bertemu atau kembali berkomunikasi atau kembali bersama ya. Tergantung situasi kalian masing-masing ya. Kalau kalian sudah masing-masing sudah sama-sama komitmen ya barangkali hanya bertemu dan berkomunikasi. Bagi yang sedang PDKT, yang sekarang jauh atau mungkin belum sempat jadian atau pacaran ya ada potensi kalian akan bersama kembali saat kedepannya maksudnya ya, bukan saat ini. Kedepannya saya melihat kalian bisa bersama kembali. Karena di sini saya melihat sebenarnya kalian berdua itu saling mencintai. Dan koneksi spiritual di antara kalian sangat kuat ya. Zodiak yang muncul di sini ada air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Fire sign juga ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Zodiak yang terkuat lagi yang muncul di sini yaitu zodiak Virgo ya. Oke, kita akan ambil divine love message. Kira-kira apa yang ingin dia sampaikan sama kamu saat ini? Apa yang ingin dia sampaikan dengan kamu saat ini? Apa yang ingin dia sampaikan dengan kamu saat ini? Apa yang ingin dia sampaikan dengan kamu saat ini? You are the song of my heart. Kamu adalah lagu di dalam hatiku. Mungkin di sini kalian memiliki lagu kenangan bersama gitu ya, lagu yang mungkin sering didengerin bareng-bareng atau kadang mungkin kalian pernah mengirimkan lagu. Ya, jadi dia mengatakan bahwa kamu itu seperti lagu dalam hidupku, di dalam hatiku. Jadi kayak selalu terngiang gitu ya. Atau kalau ada dia mendengarkan sebuah lagu, dia jadi teringat kamu. Apalagi yang ingin dia katakan atau yang ingin dia sampaikan sama kamu seandainya dia bisa. You turn loose heaven within me. Jadi di sini dia merasa ada banyak kedamaian dari sisi kamu ya, yang sampai saat ini masih dia rasakan. Kamu membawa banyak ketenangan dan kedamaian di dalam hidupnya dia selama ini. Apalagi yang ingin dia katakan sama kamu seandainya dia bisa. I'm so lost in the ocean that is you, ya. Jadi kalau dia itu mengingat kamu itu kayak dia tuh kayak tiba-tiba merasa hilang di dalam lautan ya, yang dimana lautan itu adalah kamu. Jadi kayak dia merasa tenggelam di dalam kamu. Seperti itu. Kalau dia sudah ingat kamu, dia tuh kayak lupa akan yang lain gitu. Lupa mungkin udah punya keluarga, lupa mungkin kalau kamu sama dia udah putus, kayak gitu ya. Apalagi yang ingin dia sampaikan sama kamu seandainya dia bisa, karena koneksi yang kalian miliki itu kuat. Jadi kalau dia ingat kamu tuh ya kayak tiba-tiba dia lupa sama segalanya gitu ya, saking kuatnya perasaan dia sama kamu. Apalagi yang ingin dia sampaikan seandainya bisa, banyak kartu. Apalagi yang ingin dia sampaikan sama kamu seandainya dia bisa. I know you are my other half. Ya, wow. Dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa kamu itu adalah separuh jiwaku. Mungkin ini ada yang twin flame ya. Karena twin flame itu kan memang separuh jiwa ya. Kalian itu jiwanya satu. Apalagi yang ingin dia sampaikan sama kamu? I find everything about you so pleasurable and irresistible ya. Dia memang menemukan banyak hal yang menyenangkan dalam diri kamu dan susah untuk ditolak apapun yang ada dalam diri kamu gitu. Kamu memiliki pesona yang luar biasa di mata dia sebenarnya. Apalagi yang ingin dia sampaikan sama kamu seandainya bisa? I am electrified by you ya. Jadi di sini saya melihat bahwa dia selalu merasa tergetar di saat dia mengingat kamu.
Itu yang dia rasakan, yang ingin dia sampaikan tapi nggak bisa ya. I will do anything to bring you happiness. Bagi yang memungkinkan masih bisa untuk bersama ya, jika kalian mungkin masih sama-sama single ya, dia ingin berbuat apapun untuk membuat kamu bahagia suatu saat nanti, yang mungkin saat ini dia belum bisa mewujudkannya ya. Oke, sekarang saya akan ambil charm Sio ya, siapa tahu ada Sio kamu atau Sio dia di sini ya. Ada Sio kelinci, ada Sio naga, ada Sio kambing, ada Sio kerbau, ada Sio kuda, ada Sio macan. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka ya. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu atau dia, tanggal ketemu, tanggal putus, tanggal jadian ya, atau nomor HP, nomor rumah. Ada angka 5, ada angka 6, ada angka 2, ada angka 15, ada angka 14, ada angka 12. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet ya. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia ya, nama kota, nama pulau, nama tempat, atau nama di mana, nama tempat kalian di mana pertama kali bertemu ya. Ada huruf D, ada huruf Z, ada huruf A, ada huruf E, ada huruf V, ada huruf K. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum ya. Jika kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum akan menjawab pertanyaan kamu, ya, mewakili alam semesta untuk pertanyaan iya atau tidak, ya. Kalau yang nggak punya pertanyaan, bisa di-skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap pertanyaannya, silakan di-pause dulu videonya ya. Oke, kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton, iya atau tidak.
Oke, kalau kita lihat di sini gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, sekian dulu untuk general readingnya ya mengenai siapa yang merenungkan kamu saat ini. Semoga resonate dan bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.